Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dimulai dari pengeboman Pearl Harbor, ekspansi Jepang, janji Koiso, pembentukan BPUPKI, pengeboman Hiroshima Nagasaki, menyerahnya Jepang pada sekutu, hingga peristiwa Rengas Dengklok. Kedatangan Jepang di Indonesia dilatar belakangi adanya serangan Jepang terhadap Pearl Harbor di Amerika Serikat, yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 7 Desember tahun 1941. Taktik mematikannya yakni taktik kamikaze, dengan menabrakkan pesawat tempur untuk menyerang lawan. Hal ini membuat Jepang percaya diri karena merasa sudah berhasil mengebom Pearl Harbor di Amerika Serikat. Jepang pun melakukan ekspansi menguasai negara di wilayah Asia, terutama Indonesia, yang kaya akan sumber daya alamnya yang bisa digunakan Jepang untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, Jepang membuat banyak propaganda, salah satunya memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada 1944 yang disebut dengan Janji Koiso. Pada 1 Maret tahun 1945, Jepang juga membentuk BPUPKI atau Dokorju Jumbi Chosakai yang diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Regiman Widjodiningrat dan RP Soeroso dari pihak Indonesia, serta Ichibangase Yoshio dari pihak Jepang sebagai wakil ketua. Lalu, pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945, sekutu menjatuhkan bom di dua kota besar Jepang, yakni kota Hiroshima pada 6 Agustus dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Hal tersebut membuat Jepang sangat terpukul, karena kota Hiroshima merupakan pangkalan militer besar Jepang dan kota Nagasaki merupakan pusat perindustrian. Hal itu menyebabkan lumpuhnya aktivitas militer dan perindustrian Jepang. Jepang menutupi kekalahannya atas sekutu kepada Indonesia, agar Indonesia tetap mendukung Jepang. Di posisi terjepit, Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman dikirim ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Terauchi guna membahas kemerdekaan yang masih belum pasti tepat pada saat kota Nagasaki dibom, yakni 9 Agustus 1945. Tokoh-tokoh tersebut bertemu Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Isi pertemuannya yaitu yang pertama, pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia kapanpun. Yang kedua, kemerdekaan boleh dinyatakan. Yang ketiga, rancangan pelaksanaan kemerdekaan. Dan yang terakhir, ucapan selamat Jenderal Terauchi kepada Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil PPKI. Meskipun demikian, golongan tua yang terlibat belum mengetahui posisi sebenarnya Jepang selama di Dalat hingga kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Begitupun masyarakat Indonesia, karena semua akses komunitas saat itu dikuasai oleh Jepang. Walaupun begitu, golongan muda yakni Sultan Syahrir dan rekan-rekannya berhasil menyadap akses radio gelap dan mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Pada 15 Agustus, kembali tersebar berita bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di hari yang sama, pada pukul 21.30 atau setengah 10 malam, golongan muda datang ke rumah Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak karena ingin melakukan rapat musyawarah dengan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 guna membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda kemudian merencanakan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota agar mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Pada malam itu, sekitar pukul 24.00, para pemuda berkumpul dan memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah terpencil sekitar 15 km dari Gedung Gede, Karawang. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok pada hari tanggal 16 Agustus dan ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa di Jao Ki Song yang simpati pada perjuangan kemerdekaan. Di sana, golongan muda berusaha untuk terus mendesak kedua tokoh tersebut. Namun, keputusan keduanya belum
berubah dan masih memegang teguh janji Jenderal Terauchi daripada kekosongan kekuasaan Indonesia dengan adanya kabar menyerahnya Jepang. Di Jakarta, ketegangan meningkat karena Soekarno dan Hatta tidak hadir dalam pertemuan PPKI yang seharusnya dilaksanakan. Subarjo akhirnya dibawa ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto setelah terjadi kesepakatan. Para pemuda meminta kepada Ahmad Subarjo bahwa proklamasi dilakukan sebelum tengah malam. Ahmad Subarjo menolak dan meminta waktu tambahan, yakni hingga tanggal 17 Agustus 1945 tengah hari, dengan nyawanya sebagai taruhan. Setelah memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan terlaksana, Soekarno dan Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta, dan peristiwa Rengas Dengklok pun berakhir.